wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai Sobat The Pro Edisi. Ini adalah launch pertama podcast yang diinisiasi oleh program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Jadi podcast ini adalah media komunikasi populer dari Prodi Maksi, di mana Maksi juga nanti bisa membantu untuk masyarakat luas dalam hal untuk mencari ilmu, mencari informasi. Jadi kami juga berharap podcast ini bisa menambah luas wawasan untuk masyarakat sekitar. Baik, untuk para penonton, podcast hari ini adalah podcast yang cukup spesial karena tepat dengan tanggal 21 April, di mana itu merupakan hari spesial, yaitu memperingati Hari Kartini. Dan tentu saja saat ini saya ditemani oleh tamu spesial. Beliau sekaligus Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Mari kita sambut Ibu Dr. Sekar Mayangsari. Assalamualaikum Ibu Sekar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu untuk kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Gimana Bu? Boleh nggak Ibu itu sharing kepada kami semua kegiatan yang hari ini atau kedepannya Ibu lakuin? Kesibukan Ibu apa seperti ini? Kegiatan rutin seperti biasa sebagai ketua program studi, dan seperti biasa ya membuat berbagai macam rancangan kerja, apa yang harus kita lakukan, dirinya seperti apa, urusan-urusan berhubungan dengan dharma, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kemudian administrasi, itu yang rutin dilakukan sebagai ketua program studi. Tapi di samping ketua program studi itu, saya juga ada beberapa kegiatan organisasi. Jadi kegiatan organisasi itu, saya ini orang yang senang berorganisasi, karena dengan berorganisasi itu banyak memperoleh teman, banyak meluaskan network ya. Dari network itu lalu kemudian terbuka berbagai macam wawasan, kesempatan. Kan intinya kalau kita banyak bersilaturahmi, kita menjadi semakin sehat, umur menjadi panjang, rezeki juga menjadi luar biasa ya. Jadi karena itu tidak bisa hanya di dalam kampus ya, karena dari sejak di kuliah S1 dulu udah memang senang berorganisasi ya. Lalu kemudian selain itu juga seperti biasa kesibukan ibu rumah tangga. Ya kalau sekarang bulan Ramadan ya masaklah sahur, harus ya untuk buka puasa juga. Nah, itu kalau sekarang tadi bicara mengenai Kartini ya sudahlah, itulah. Jadi banyak yang mengatakan perempuan itu sosok yang tangguh ya, karena dia udah segala macam fungsi dan peran dilakukan oleh wanita. Jadi menurut Ibu itu seorang wanita itu harus multitasking ya Bu? Harus wajib itu sekarang, tidak bisa seperti dulu ya, seperti dulu mungkin dulu zaman tahun berapa itu ya, mungkin zaman tahun 70-an atau tahun 60-an mungkin masih sedikit ya kita perempuan di kancah internasional dan kancah nasional juga ya. Tapi sekarang kita sudah melihat menteri sudah banyak yang perempuan, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Bahkan di internasional sudah ada pimpinan negara yang perempuan gitu. Jadi rasanya sih perempuan dan laki-laki itu sedang dalam proses setara. Meskipun secara biologis kita tidak bisa memungkiri ada hal-hal yang memang menjadi satu kelemahan ya, dari perempuan. Ya, kalau dilihat dari sekarang saat ini dengan busana Ibu yang sepertinya memang sudah mendukung banget Hari Kartini. Nah, Ari mau tanya Bu, kira-kira menurut dari kacamata Ibu, sosok Ibu Kartini itu seperti apa Bu? Buat saya pribadi, Ibu Kartini itu luar biasa. Saya bisa sampai seperti saat ini itu karena Ibu Kartini. Saya tidak bisa bayangkan kalau tidak ada Ibu Kartini pada zaman itu ya. Mungkin
kita perempuan Indonesia tetap menjadi orang-orang yang hanya bisa berkiprah di belakang layar atau berkiprah di rumah tangga atau bahkan tidak memberi kesempatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Jadi buku beliau itu habis gelap terbitlah terang. Nah, itu luar biasa sekali. Ya. Slogan juga ya, betul. Sebagai wanita yang memang harus ke depan juga ya Bu, harus setara dengan laki-laki agar kita juga seorang wanita tidak diremehkan ya Bu. Nah itulah. Jadi ketika Ibu Kartini sudah membuka ruang yang luar biasa untuk perempuan Indonesia itu berkiprah, maka kita sebagai generasi penerusnya harus terus-menerus menyuarakan atau melaksanakan impian-impian dari Ibu kita Kartini. Ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang mengecewakan beliau, meskipun beliau sudah tidak ada lagi ya. Tapi kan kalau kita misalnya selalu memperingati Hari Kartini, maka sebetulnya peringatan Hari Kartini itu jangan hanya berhenti dengan baju kebaya ini ya. Dulu waktu TK kalau Hari Kartini semua pakai baju nasional gitu kan. Yang laki-laki, yang perempuan pakai baju nasional. Dari berbagai adat dari Sabang sampai Merauke kan. Terus kemudian lanjut ke SD juga demikian. Nah itu sebetulnya simbolis simpel bagaimana kita menghormati sosok Ibu kita Kartini yang sudah banyak memberikan perubahan-perubahan terutama untuk kaum perempuan. Tetapi lebih dari itu sebetulnya ketika saya pakai busana ini karena memang setiap Kartini itu ya baik kalau di rumah tuh baik yang laki-laki maupun yang perempuan itu sama-sama berupaya untuk menggunakan busana nasional. Hari ini tadi pagi anak saya udah ribut, wah saya mau pakai busana nasional, kan dari Kartini ini ya. Suami saya juga gitu, saya juga menyemangati Ibu Kartini, Ibu Sekar gitu. Jadi semuanya sudah penuh ya. Jadi semuanya sibuk dengan busana nasional. Tapi sebetulnya itu kan simbolis ya. Tapi lebih dari itu bagaimana kita sebagai perempuan itu berkiprah. Jadi jangan membuat kegiatan-kegiatan yang mengecewakan Ibu kita Kartini. Jadi makna dari Kartini itu luar biasa ya. Saya bisa sampai sekolah tidak hanya S1 ya, sampai meraih program doktor. Nah itu saya berterima kasih sekali kepada Ibu Kartini dan sebagai wujud dari terima kasih saya berupaya untuk berkiprah semaksimal dan seoptimal saya bisa baik di level nasional maupun internasional. Kan juga pada zaman sekarang ya Bu, zaman sekarang itu kan juga sudah memasuki zaman-zaman generasi milenial, di mana generasi tersebut itu memang beraktivitasnya harus dengan teknologi, harus dengan sosial media. Nah, menurut Ibu, apakah generasi milenial pada zaman sekarang ini itu juga sudah mengikuti jejak dari Ibu Kartini? Saya agak sulit ini menjawab pertanyaannya Mbak Arin ya. Saya sebetulnya setuju ya bahwa sekarang ini di era digitalisasi kita semua harus berteman dengan teknologi ya. Karena semuanya sebenarnya dunia itu sudah ada dalam satu genggaman di HP gitu kan. Kita transaksi apapun ya pokoknya punya HP kita bisa melakukan transaksi apapun ya. Mulai dari beli barang, membuka rekening dan seterusnya ya. Bahkan nonton film tuh juga bisa pakai HP. Tanpa harus pergi ke bioskop. Iya betul. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan generasi milenial, ini mungkin kita perlu juga mengedukasi ya. Bagaimana supaya generasi milenial ini betul-betul memanfaatkan teknologi secara optimal dengan cara-cara yang baik, gitu kan? Jadi misalnya kan anak-anak sekarang ini sudah akrab ya dengan media sosial. Ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin kurang patut gitu ya. Nah itu mungkin perlu kita melakukan edukasi. Bagaimanapun pribadi bangsa itu bisa ditunjukkan oleh generasi-generasi milenial itu melalui media sosial. Bagaimana mereka bertutur, bagaimana mereka bersikap gitu kan. Kalau saya melihat ada pemberitaan yang mengatakan bahwa salah satu hal yang negatif gitu ya dari
media sosial yang ada di Indonesia itu diantaranya kita ini dianggap sebagai salah satu bangsa yang di dalam memberlakukan atau menggunakan media sosial ini kurang bijak, ya. Mereka gampang menghujat orang, ya kan? Terus kemudian mereka gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, padahal kita dikenal sebagai bangsa yang ramah. Nah itu ada kontradiktif ya. Di satu sisi kita dikenal sebagai bangsa yang ramah, tetapi ketika masuk ke media sosial justru sebaliknya, gitu kan? Jadi maka kalau saya menyampaikan generasi milenial, terutama yang perempuan, harusnya juga harus mengikuti Ibu Kartini ya. Ibu Kartini itu orang yang sopan, meskipun beliau istri dari pimpinan zaman itu ya, tapi beliau sederhana sekali, lembut juga, pintar, mandiri. Iya betul. Nah itulah yang harus dikedepankan oleh generasi milenial ya. Nah, kadang-kadang saya, ya mungkin tidak semua ya, tapi kadang-kadang saya menemukan nih perempuan-perempuan dengan usia yang masih muda, tapi sepertinya mereka kurang memiliki wawasan, kurang memiliki tujuan gitu ya. Jadi terus dia, kalau saya tanya, kenapa kok nongkrong-nongkrong di sini, kan suka itu ya, sampai setiap hari jalan, gitu kan, habis sahur ke jalan gitu. Terus kemudian ketemu dengan anak-anak muda nongkrong gitu ya. Saya tanya dia, kenapa kok nongkrong di sini? Waduh, nggak ada kerjaan, sekolah juga online dan sebagainya. Nah itu kan sampai gitu ya. Ya, tapi itu kan menunjukkan sikap yang kurang baik ya. Harusnya kan dia bisa mengisi dengan hal-hal yang lebih baik. Ya, bukannya nongkrong itu tidak baik, tapi kalau nongkrong terus dari subuh sampai maghrib itu nongkrong, terus kan artinya dia hanya buang-buang. Nah, ya betul. Jadi memang di generasi milenial ini juga harus melihat ke belakang ya Bu, bagaimana Ibu Kartini menjadi seorang wanita yang tangguh, yang mandiri, dan juga tidak pernah menyerah ya Bu di berbagai situasi yang pada saat itu Ibu Kartini jalani. Betul. Lalu menurut Ibu sekarang ini, saya mau tanya, pada zaman sekarang para perempuan itu sudah mencerminkan sebagai seorang Kartini ya sih Bu? Karena kan banyak yang bilang ya Bu, seperti yang tadi Bu bilang juga, banyak perempuan-perempuan gimana, contoh setelah menikah nanti lebih baik sudah kamu di rumah saja, tidak perlu berkelana kemanapun untuk menjemput karirnya, hitunganmu. Jadi bagaimana menurut pendapat Ibu kalau di satu sisi seperti itu? Ya mungkin itu ini ya, kalau ditanya seperti apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan ya, nah itu kembali lagi ke individu ya. Nah di dalam tatanan masyarakat Indonesia itu memang masih banyak yang mengatakan bahwa perempuan itu di rumah, kan tugas utamanya mengurus anak-anak, yang mengurus suami ya. Nah itu kembali lagi ke masing-masing individu ya. Tetapi kalau misalnya, kalau boleh saya berpendapat ya, boleh sih orang lain memiliki pendapat yang lain ya. Kalau saya berpendapat sebagai sosok perempuan, kalau misalnya mereka memiliki kesempatan berkarir, ya lebih baik memilih jalan karir dan juga menjalankan kehidupan rumah tangganya. Karena begini ya, kalau menurut pandangan saya di era yang sekarang ini kan kita bicara dari sisi ekonominya. Kita kadang-kadang tidak bisa hanya mengandalkan suami ya kan? Ada setuju itu Bu. Ya. Soalnya kan kita nggak tahu ke depan tuh bagaimana ya, apakah suami tetap sehat gitu kan, apakah pekerjaannya juga tetap baik gitu kan. Nah, tapi kalau dalam satu rumah tangga ini ada dua sumber mata air, itu kan lebih menyenangkan ya. Jadi saling melengkapi ya, saling melengkapi, bukan tidak menutup kemungkinan juga, dan kita sudah lihat banyak sosok ya perempuan lebih unggul dari sisi ekonomi dibandingkan laki-laki.
Tapi kan tidak bermakna terus perempuan itu jadi imam, enggak kan? Enggak. Perempuan itu jadi makmum. Sehebat apapun perempuan di luar, sekaya apapun perempuan di luar, kalau dia sudah menjadi istri, ya suami tetap imam kan? Ya. Nah, tinggal itu menempatkan saja ya. Jadi kalau misalnya seharusnya Kartini sudah merupakan sosok yang luar biasa ya, model yang luar biasa. Beliau memiliki wawasan luas, komunikasi dengan orang luar negeri juga luar biasa, ya. Tapi ketika di dalam rumah tangga beliau santun, ya. Kemudian beliau juga menghormati suami. Demikian juga tidak ada yang salah sebetulnya untuk perempuan berkiprah dan berkarir, dan juga jangan ada laki-laki yang patrok gitu ya, istriku kerja, istriku kok lebih kaya ya gitu, terus kemudian dia jadi macam-macam gitu ya. Jadi sebetulnya bukan dalam posisi itu ya, kalau sudah berumah tangga itu ya pemikirannya bagaimana nanti kita bisa, kalau dikaruniai putra putri, bagaimana bisa membawa putra putri ini ke arah yang lebih baik, berprestasi, kemudian mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau menurut saya itu, jadi kalau misalnya ada kesempatan berpendidikan lebih tinggi, berkarya lebih baik, ya lebih baik mencari alternatif itu atau menempuh alternatif itu ya kalau ada kesempatan. Tapi kalau tidak ada kesempatan ya buat kesempatan itu ada gitu ya. Jadi jangan berpangku tangan, jangan membuang waktu nonton TV, sinetron gitu ya. Intinya bergibah gitu kan. Ya lebih baik kita kan sekarang udah banyak lah jalan untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang lebih positif. Apalagi kegiatan juga bisa dilakukan di rumah ya, misalkan online. Betul. Kan nggak harus kerja di kantor ya, bisa berwira swasta. Pokoknya intinya membantu perekonomian di rumah tangga untuk kesejahteraan bersama gitu ya, bukan untuk ego-egoan nih gajiku lebih banyak nih, bukan gitu. Tapi kalau sudah berumah tangga ya udah untuk kesejahteraan bersama. Waktu ibu itu meminta izin kepada suami ibu untuk berprofesi sebagai dosen dan juga berkarir di luar rumah, waktu itu ibu meyakinkan kepada suami ibu seperti apa? Boleh di-share agak sedikit flashback ya, wanita-wanita di luar sana yang mungkin susah ya Bu minta izin kepada suaminya untuk berkarir dan maksudnya tetap menjadi ibu dan istri di rumah, tapi juga ingin menjadi wanita yang membantu suaminya di rumah. Nah, kayaknya nih pertanyaan khusus dari Arin. Banyak juga. Jadi saya mungkin agak sedikit flashback ya. Saya tidak tiba-tiba menjadi dosen. Jadi awalnya saya memang bekerja di industri perbankan. Ya, kalau industri perbankan itu pulangnya malam, apalagi kalau akhir-akhir bulan, ya tutup malam ya, 11 sampai 12 ya. Nah, kemudian ketika mengandung itu sebenarnya kalau dari suami nggak pernah melarang ya. Cuma kita sadar diriku begini ya. Terus kemudian mulai punya anak satu, mulai berpikir nggak mungkin kita menyerahkan sebagian waktu anak-anak kita itu ke pembantu ya, atau babysitter gitu ya. Apalagi waktu itu banyak cita-cita ya, tahun 90. Nanti kalau kamu ke kantor, anakmu dikasih obat bius bisa terus gitu kan. Jadi sudah bernegatif tinggi, ada ketakutan. Ya akhirnya adalah saya tidak berkarya di perbankan ya, karena lebih mementingkan anak, gitu kan. Jadi kalau anak itu kan amanah ya, buat saya itu buat semua perempuan juga sama ya. Anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian ketika berhenti bekerja, kemudian mencurahkan waktu 100% ke rumah tangga, itu ternyata saya jenuh juga nih. Dulu kok begini ya, bangun tidur, ngurusin ini, cucian lah, masak, ada kegalauan gitu ya, kok gini ya. Terus kemudian setelah diskusi dengan banyak pihak, terutama dari keluarga, kebetulan ini ada lowongan pekerjaan dosen di Trisakti
lalu kemudian kayaknya banyak pertimbangan juga, banyak masukan kalau menjadi dosen atau guru itu waktunya lebih fleksibel. Jadi cobalah melamar di situ daripada kamu nanti jenuh terus kemudian jadi bosan dan seterusnya, nanti malah kerjaannya shopping terus kan tidak bermanfaat waktunya. Ya akhirnya melamarlah menjadi dosen. Ya mungkin ada juga perempuan yang berkarir di luar menjadi dosen atau guru itu yang bisa membagi waktunya dengan baik. Ya tapi khusus untuk saya kurang pandai membagi waktu sehingga waktu itu memutuskan berhenti. Ya. Nah kalau saya sih sebetulnya satu sih, apapun jalur yang akan ditempuh oleh perempuan silahkan. Ya. Yang penting jangan sampai meninggalkan atau menelantarkan rumah tangga itu sih. Karena apalagi kalau sudah punya anak ya. Kalau sama suami mungkin kita bisa saling bernegosiasi, berkomunikasi lah ini. Tapi kalau sudah dengan anak ya betul. Jadi kalau saya menyarankan sih itu ya. Jadi kalau misalnya ada kesempatan berkarir ya silakanlah mencari karir yang bisa seimbang gitu ya. Karena kan memang manusia itu diminta untuk bisa memanfaatkan waktu seoptimal mungkin dan menjalankan kehidupan dengan seimbang. Nah, itu kalau saya berpendapat begitu. Baik, bagi wanita-wanita atau perempuan-perempuan di luar sana yang ingin minta izin ya bersama suaminya, boleh dari kesimpulan Ibu Sekar di ya baik-baik lah ya. Kayaknya kalau istri itu mau berkegiatan yang positif, saya kira tidak ada suami yang tidak mengizinkan ya. Pasti suami akan mengizinkan, kan kasihan juga istri di rumah terus. Nah, ya. Pokoknya semuanya dilakukan dengan positif dan intinya komunikasi dengan pasangan hidup gitu ya. Nah, itu insya Allah sih bisa ya. Jangan ragu-ragu lah. Tapi supaya dengan tiba-tiba kerja nggak berkomunikasi, nanti mungkin akan menimbulkan konflik. Baik Ibu, mungkin sepertinya ini pertanyaan yang terakhir untuk Ibu. Harapan Ibu untuk kami semua, terutama untuk generasi muda, generasi milenial, agar mengikuti jejak Kartini itu seperti apa Bu? Ya, seperti kita ketahui bersama, Kartini itu sosok yang tangguh ya. Dia tidak mudah putus asa, ya kan? Dengan segala macam kesulitan pada saat itu dia kekeh dengan semua perjuangannya, dengan semua cita-citanya. Nah itu yang perlu kita tiru, ya, kita perlu teladani. Jadi janganlah menjadi perempuan yang cepat putus asa, kebentur satu masalah udah langsung putus asa ya. Jadi tetap harus ada semangat, kemudian cerdas juga. Karena mau dibodohi ya. Iya, jadi kalau lihat Kartini itu kenapa dia, kalau melihat bagaimana biografi dari Kartini, kita bisa melihat bagaimana Ibu Kartini itu dari kecil memang beliau suka membaca. Buku apapun beliau baca. Nah itu. Jadi kita sebagai generasi penerusnya ya, untuk membuka cakrawala ilmu pengetahuan, cakrawala wawasan itu ya membaca sekarang bisa di mana saja, kan ada HP. Gunakanlah teknologi itu untuk memperluas wawasan dan bermanfaat ya. Iya, itu udah bisa baca di mana negara yang sedang terjadi di misalnya di Ukraina gitu ya, atau yang sedang terjadi di Antartika pun kita sudah tahu dengan cepat dengan bantuan teknologi tersebut. Ya. Nah, sedangkan pada saat itu saja Ibu Kartini dengan semua keterbatasan komunikasi, beliau masih bisa melakukan komunikasi dengan teman-temannya, kolega-koleganya di luar Indonesia. Apalagi sekarang kita sudah pada WhatsApp, ada email, Instagram, media sosial luar biasa gitu. Jadi tidak ada alasan buat perempuan-perempuan di Indonesia untuk tidak memiliki wawasan. Cuma tinggal pilihan, kita mau memilih itu atau tidak. Kan hidup itu pilihan ya, life is a choice. Nah, pilihlah pilihan-pilihan yang baik. Kalau kita
mengatakan saya adalah generasi Kartini, generasi penerusnya Kartini, maka harusnya bersikap sesuai dengan teladan yang sudah diberikan kepada Kartini. Dan kita jangan mau lagi balik ke kondisi yang gelap. Kita sudah diterang, perempuan sudah diterang, jangan kita balik lagi. Iya, jangan balik lagi ke gelap gitu. Kalau Ibu Kartini kan menunjukkan terang itu perempuan bisa berpendidikan, gitu ya. Jadi berharapnya seluruh perempuan Indonesia itu punya pendidikan yang baik, tidak ada lagi yang tidak bisa baca. Ya. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita dengan baik kalau ibunya tidak baik pendidikannya, ya kan? Anak-anak baik itu kalau ibunya baik, pendidikannya baik, wawasannya baik, itu akan menular ke anak. Jadi itu yang ingin saya pesankan kepada generasi milenial. Jadi gunakanlah teknologi dengan seoptimal mungkin untuk membuka wawasan yang positif, kemudian bersikap sebagai perempuan yang tangguh, pantang menyerah, kreatif dan cerdas, sehingga ibu kita Kartini di alam sana itu bangga, bahagia juga. Oh, perjuangan saya menghasilkan perempuan-perempuan Indonesia yang luar biasa, tidak sia-sia. Ya betul. Kepada kita semua yang masih berjuang ya Bu ya. Baik, demikianlah wawancara hari ini dengan Ibu Kartini Masakini. Terima kasih kepada Ibu Sekar yang sudah berkenan hadir dan sudah berbagi inspirasi bagi kita semua. Semoga inspirasi yang Ibu telah sampaikan dapat kita ikuti dan dapat menjadi suatu panutan ya Bu, agar kami sebagai perempuan bisa pantang menyerah dan tangguh untuk menjalani kehidupan yang ada. Terima kasih, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.